Sejak pertama kali muncul di pasaran, iPhone bukan cuma jadi alat komunikasi aja, tapi juga lambang status sosial guys. Katanya punya iPhone itu tandanya sukses, tajir, dan juga keren. Tapi beneran gak sih? Atau ini cuma permainan marketing dan tekanan sosial yang bikin kita percaya bahwa hidup tanpa iPhone itu gak akan lengkap? Dalam dunia penuh pencitraan, barang yang lo punya bisa jadi kode keras buat nunjukin siapa diri lo. iPhone dianggap sebagai tiket masuk ke klub elit, biar kelihatan tajir, smart, dan pastinya nggak kudet. Cuma masalahnya, banyak orang rela maksa diri buat beli iPhone, meskipun dompetnya udah menggap-menggap. Demi apa? Biar bisa pamer di tongkrongan atau story Instagram gitu. Kan bener-bener gokil banget. Yang lebih absurdnya lagi, ada yang beli iPhone, tapi isinya cuma WhatsApp, TikTok, dan kamera buat selfie di cermin kamar mandi. Lo nggak butuh ekosistem Apple-nya. Lo nggak butuh ekosistem Apple, lo nggak butuh fitur-fitur canggihnya. Yang penting logo Apple kegigitnya kelihatan kan? Kocak emang. Apple tuh jenius banget soal marketing. Mereka nggak jual ponsel doang, tapi juga gaya hidup. Dari iklan-iklan yang bikin lo kepincut seakan-akan hidup bakal auto sukses kalau pegang iPhone. Yang nggak punya, ya siap-siap aja dianggap kurang update, kurang keren, atau lebih parah lagi, kok masih Android sih? Tapi kenyataannya, lo nggak bakal auto kaya atau sukses cuma gara-gara punya iPhone. Malahan, kalau lo harus nyicil berbulan-bulan atau nekat ambil pay letter demi dapat gadget ini, ya itu bukan sukses bro, itu jebakan Batman. Lebih lucu lagi, ada yang rela makan mie instan tiap hari, tapi bangga bisa unboxing iPhone terbaru. Prioritas hidupnya kayak perlu direfresh dulu nggak sih? Kocak banget emang. Kredit iPhone itu kayak jebakan candu, cicilan kelihatan ringan. Iya, awalnya doang. Tapi kalau di total bisa lebih mahal dari harga aslinya. Kan kocak banget. Apalagi buat yang gajinya UMR tapi tetap maksain beli. Padahal kalau duitnya dipakai buat hal yang lebih produktif, hidup lo bisa lebih tenang. Sayangnya gaya hidup flexing lebih menggoda daripada investasi. Coba deh lo pikirin, lo rela kerja banting tulang, tapi tiap bulan gaji lo ngilang buat bayar cicilan ponsel. Terus kapan nabung buat masa depan? Atau emang hidup lo selamanya mau jadi budak konsumerisme? Beli iPhone itu pilihan, tapi sebelum lo buru-buru klik beli sekarang, coba tanya ke diri sendiri deh, lo beneran butuh atau cuma biar kelihatan hype? Karena jujur aja nih, kebahagiaan lo nggak bakal diukur dari gadget yang lo pegang bro. Yang lebih penting itu punya tabungan, investasi, dan hidup yang nyaman tanpa dikejar cicilan. Daripada kejebak gengsi yang fana, mending fokus ke hal-hal yang beneran bikin hidup lo lebih baik. Mau punya iPhone boleh banget, asal beli karena mampu, bukan karena tekanan sosial, apalagi ikut standarisasi TikTok. Kan bener-bener gokil banget kalau kayak gitu. Sebenarnya Apple tuh pinter banget menciptakan ekosistem eksklusif. Lo beli iPhone, terus lama-lama lo kepincut beli MacBook, AirPods, iPad, sampai Apple Watch. Kayak domino efek, sekali masuk susah buat keluar. Emang gak salah sih produknya berkualitas, tapi kalau lo beli cuma buat eksis di Starbucks, ya sayang aja gitu. Banyak juga yang terjebak FOMO. Begitu iPhone baru keluar, yang lama langsung merasa kayak kentang gitu. Padahal fitur barunya paling cuma beda-beda dikit doang gitu. Tapi tetap aja lo merasa harus ganti biar nggak kelihatan ketinggalan zaman. Bener-bener super FOMO banget ini. Media sosial juga punya andil besar dalam ngebentuk mindset kita soal iPhone. Konten unboxing, review lebay, sampai postingan new iPhone what this. Bikin kita mikir kalau hidup bakal lebih sempurna dengan gadget ini. Tanpa sadar kita jadi korban iklan terselubung. Parahnya lagi, media sosial bikin kita berlomba-lomba buat pamer. Dikit-dikit foto mirror selfie dengan logo Apple kegigit di depan muka. Bukannya buat kerja atau bisnis, tapi sekedar biar kelihatan punya barang mahal. Fix sih, ini bukan soal kebutuhan, tapi kompetisi eksistensi. Bener-bener gokil banget pokoknya.
Padahal kalau dipikirin lagi, lo yang pakai Android harga 3 jutaan tapi bisa nabung tiap bulan justru jauh lebih stabil finansialnya dibanding yang pakai iPhone 20 jutaan tapi tiap akhir bulan cuma bisa makan nasi sama kecap. Sukses itu bukan diukur dari ponsel yang lo pakai, tapi dari mana lo mengelola hidup dan keuangan lo. Punya iPhone gak bikin lo lebih kaya, lebih sukses atau lebih pintar. Yang bikin lo kaya adalah kerja keras dan investasi, guys. Yang bikin lo sukses skill dan strategi hidup. Yang bikin lo pintar, ilmu yang lo cari, bukan spek HP yang lo genggam. Jadi sebelum lo mutusin buat beli iPhone, coba tanya diri sendiri, ini buat kebutuhan atau gengsi? Kalau lo cuma butuh buat kerja dan emang sanggup beli tanpa bikin dompet lo nangis, go for it. Tapi kalau lo maksa beli demi kelihatan keren di tongkrongan, ya siap-siap aja hidup lo dikendalikan oleh ilusi status sosial. Hidup itu nggak harus selalu ikut tren ya guys. Yang penting lo nyaman, tenang, dan nggak dikejar-kejar cicilan. Karena pada akhirnya orang itu nggak akan inget lo dari ponsel yang lo pakai, tapi dari nilai yang lo bawa dalam hidup. Jadi beneran butuh iPhone atau cuma takut dianggap kurang keren aja nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. HPku iPhone, HP lain apa? Vivo ya. BTW itu iPhone berapa ya? Sorry banget, 7 plus kalau iri bilang.